semuanya, di video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan apa itu administrasi usaha. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa-apa aja poin di dalam materi ini, yaitu yang pertama hakikat kewirausahaan, yang kedua yaitu pencatatan administrasi usaha, yang ketiga dokumen administrasi usaha, dan yang keempat yaitu sumber daya usaha. Di video ini, materi pertama yang akan saya bahas yaitu hakikat administrasi usaha. Apa sih pengertian administrasi usaha? Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda yakni administratie, yang artinya segala kegiatan yang meliputi catat-mencatat, ketik-mengetik, komputerisasi, surat-menyurat, kearsipan, dan agenda. Pengertian administrasi usaha menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu H.A. Simon. Ia berpendapat bahwa administrasi usaha adalah suatu kegiatan dari suatu kelompok orang yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Profesor Dr. S. Prajudi Atmosudirjo, ia berpendapat bahwa administrasi usaha adalah proses dan tata kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan atau swasta, usaha sipil atau militer, maupun usaha besar atau kecil. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian administrasi usaha adalah proses tata kerja pada suatu kegiatan usaha untuk kesejahteraan bersama yang dilakukan di setiap perusahaan baik kecil maupun besar atau di semua sektor pada badan usaha milik negara dan swasta. Administrasi usaha memiliki beberapa ciri seperti yang diuraikan berikut ini. A. Adanya kelompok orang. Maksudnya yaitu kegiatan administrasi usaha dikelola oleh sejumlah orang tergantung pada skala usaha. Jika usahanya kecil, maka cukup satu administrator saja. Jika usahanya besar, maka dibutuhkan beberapa administrator karena banyak data yang harus dikelola. B. Adanya kerjasama. Artinya, kegiatan tersebut melibatkan banyak pihak. Kerjasama yang baik akan membentuk sistem kerja yang baik pula. C. Adanya tujuan. Artinya, kegiatan administrasi usaha dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yang jelas dengan sarana dan prasarana yang memadai. D. Adanya proses usaha. Artinya, kegiatan administrasi dapat berjalan jika terdapat proses dari sebuah usaha tersebut. Dan yang E. Adanya bimbingan dan pengawasan, yakni kegiatan administrasi usaha harus mendapat petunjuk dan arahan dari pemimpin perusahaan agar usaha berjalan dengan baik. Untuk mencapai tujuan administrasi usaha tersebut dikelola dengan beberapa sistem seperti berikut. Yang pertama yaitu manual. Maksudnya adalah seluruh kegiatan dilakukan menggunakan tangan. Biasanya diterapkan oleh usaha kecil atau perorangan. Yang kedua yaitu digital. Maksudnya seluruh kegiatan dilakukan dengan bantuan komputer dan beberapa aplikasi khusus yang memudahkan administrasi. Biasanya diterapkan oleh perusahaan menengah ke atas. Dan yang terakhir yaitu elektronis. Maksudnya adalah seluruh kegiatannya memanfaatkan komputer dan internet dan bisa dilakukan secara virtual. Ini biasanya diterapkan oleh perusahaan yang besar. Administrasi usaha sangat penting untuk menjalankan usaha. Oleh karena itu, administrasi memiliki fungsi yang vital. Menurut Walter M. Gulick, fungsi administrasi meliputi perencanaan atau planning, penyusunan atau organizing, pengadaan tenaga kerja atau staffing, pemberian bimbingan atau directing, pengkoordinasian atau coordinating, pelaporan atau reporting, penganggaran atau budgeting. Administrasi usaha sangat penting untuk perkembangan usaha karena membantu sebuah usaha dalam beroperasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Hal ini terlihat dari tujuan administrasi usaha itu sendiri, yaitu untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran biaya usaha, untuk mengamankan data yang dimiliki perusahaan atau organisasi, untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan dalam periode tertentu, untuk menyusun program pengembangan kegiatan usaha atau perorganisasian, untuk menunjukkan adanya bukti-bukti kegiatan usaha, untuk mengambil keputusan dalam pengembangan dan pengendalian usaha, untuk merekam semua kegiatan usaha yang dilakukan, untuk memonitoring kegiatan dan mengendalikan usaha,
untuk mempelajari situasi terkini tentang kemajuan usaha, dan yang terakhir yaitu untuk memberikan gambaran tentang usaha secara berkesinambungan.